Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur penunjang pasar modal. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang pasar modal konvensional dan lebih spesifiknya lagi pasar modal syariah. Namun sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 2, saya akan membacakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Irma Dinda Hanifah dengan NIM belakang 049, ada Mbak Yunasti Anika Gustin dengan NIM belakang 050, ada Mas Arya Setiawan dengan NIM belakang 070, dan juga ada Mbak Anatasha Eno Yunita Sari dengan NIM belakang 072, dan saya sendiri Ahmad Sidik dengan NIM belakang 087. Sebelum kita lanjut pada materi tentang lembaga apa saja sih yang menunjang tentang pasar modal, kita akan pelajari terlebih dahulu di slide pertama, yaitu tentang pasar modal. Pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Setelah kita sedikit menyinggung tentang pengertian atau pemahaman konsep dari pasar modal, sekarang kita masuk pada materi struktur penunjang pasar modal. Di materi yang pertama tentang struktur penunjang pasar modal ada BAPEPAM. BAPEPAM sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau dulunya bisa disebut dengan BAPEPAM LK. Tugas dari BAPEPAM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 antara lain yang pertama, membina pasar modal, yang kedua, mengatur pasar modal, dan yang ketiga, mengawasi seluruh kegiatan yang terlibat di pasar modal. Selanjutnya, untuk fungsi dari BAPEPAM LK, yaitu yang pertama, penyusunan peraturan di bidang pasar modal, yang kedua, penegakan peraturan di bidang pasar modal, dan yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, dan yang keempat, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, dan yang terakhir, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing dan pinjaman, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Namun, BAPEPAM LK ini akhirnya dihapuskan dan dilebur menjadi OJK atau menjadi bagian dari OJK. Fungsi, peranan, dan tugasnya diambil alih oleh OJK. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan BAPEPAM LK terhadap perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi, juga menyebabkan munculnya kasus penggelapan dana nasabah. Kasus yang waktu itu sempat ramai dibincangkan dan menjadi salah satu bukti bahwasanya BAPEPAM LK lemah dalam pengawasannya, yaitu munculnya kasus penggelapan dana nasabah sekuritas Antaboga dan juga kasus asuransi Bakri Life. Dan akhirnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya lembaga ini dihapus dan juga lahirlah OJK, yang mana pada OJK sendiri peran dan juga fungsi dari BAPEPAM LK ini diambil oleh bidang pengawasan sektor pasar modal yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota bursa efek dapat melakukan penawaran jual dan beli efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan sarana dimaksud memungkinkan bursa efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Saat ini, fungsi bursa efek di Indonesia dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan PT BEI. Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public, yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten.
perusahaan yang go publik kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam mekanisme ini, Bursa Efek bertindak sebagai penyelenggara perdagangan efek serta penyedia sarana sistem perdagangan atau trading system yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek serta penyedia prasarana lainnya seperti perangkat peraturan agar perdagangan efek di bursa efek dapat berjalan teratur, wajar, dan efisien. Bagi para pemodal yang ingin melakukan perdagangan efek di bursa, dapat melaksanakannya melalui perantara perdagangan efek dengan memberikan pesanan jual atau beli efek yang kemudian pesanan tersebut diteruskan oleh perantara perdagangan efek dalam bentuk order jual ataupun order beli efek ke dalam sistem perdagangan bursa. Dalam melakukan perdagangan efek, Bursa Efek Indonesia hanya menangani perdagangan efek pada pasar sekunder, yaitu perdagangan efek setelah melewati tahap penawaran umum pada pasar perdana atau lebih dikenal dengan IPO. Tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Yang pertama, setelah penjualan saham di pasar perdana selesai, saham tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Namun hal ini tergantung apakah emiten tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku di BEI. Yang kedua, berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya. Dan bursa juga melakukan company visit ke calon perusahaan tercatat. Proses evaluasi calon emisi didasarkan pada kinerjanya perusahaan selama 3 tahun atau 3 tahun terakhir, termasuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perusahaan tercatat bila sudah pernah menerbitkan surat utang atau sukuk sebelumnya. Dan yang ketiga, bursa akan melakukan proses perjanjian pendahuluan pencatatan efek atau PPPE selambat-lambatnya 10 hari sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Selanjutnya yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Pasal 1 angka 9 UU PM. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. LKP ini sendiri merupakan self-regulatory organization, yaitu organisasi yang diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya di pasar modal. Di dalam struktur organisasi pasar modal Indonesia, fungsi clearing dan penjaminan dilakukan oleh Lembaga Clearing dan Penjaminan yang dilaksanakan oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang dimaksudkan dengan kegiatan clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Selanjutnya yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP.
LPP adalah perusahaan yang mempunyai tanggung jawab menyelesaikan semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP. Jasa kustodian yang diberikan oleh LPP harus mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh, termasuk pembagian hak atas efek seperti dividen dan bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening seperti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di dalam struktur organisasi pasar modal Indonesia, penyelesaian transaksi dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. PT KSEI yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Pasar Modal. LPP ini sendiri juga termasuk ke dalam Self-Regulatory Organization. Bersama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI dan KPEI, KSEI menerapkan transaksi perdagangan dan penyelesaian efek tanpa warkat atau scriptless trading di pasar modal Indonesia. Penerapan sistem tersebut didukung juga oleh sistem utama KSEI yaitu The Central Depository and Book Entry Settlement System. Book Entry Settlement System ini merupakan penyelesaian transaksi dilakukan dengan mendebit dan mengkredit efek pada rekening kustodian. Materi selanjutnya adalah bank kustodian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal dan POJK 24 Tahun 2017, kustodian adalah lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan aset berkaitan dengan efek, baik penerimaan bunga, dividen, penyelesaian transaksi efek, wakil pemegang rekening, dan hak lainnya. Bank kustodian memiliki dua fungsi, yaitu fungsi administrasi dan fungsi pengawasan. Contohnya adalah Bank BCA, BNI, dan Bank Mega. Tugas dari bank kustodian antara lain menyimpan sertifikat dan aset berharga. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi manajer investasi. Yang ketiga, menyajikan dan mengirimkan data investasi untuk investor. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan tugas manajer investasi. Dan yang terakhir adalah mengamankan proses transaksi reksadana. Selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek atau BAE. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Fungsi Biro Administrasi Efek antara lain adalah menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten. Dalam melakukan IPO atau go public, perusahaan dapat menunjuk Biro Administrasi Efek yang terdaftar di OJK untuk membantu perusahaan dalam melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Adapun tugas dari Biro Administrasi Efek antara lain, yang pertama membantu emiten dalam rangka emisi, yang kedua melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atau saham para investor, yang ketiga membantu menyusun daftar pemegang saham, yang keempat mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, dan yang kelima adalah membuat laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya adalah wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tugas pokok dari wali amanat adalah memastikan pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan oleh emiten sesuai dengan jadwal
dan tata cara yang telah ditetapkan dan melindungi kepentingan pemegang obligasi dalam kasus emiten melakukan cedera janji. Kegiatan wali amanat diantaranya adalah menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, dan bertindak sebagai agen pembayaran. Selanjutnya yaitu underwriter atau penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Penjamin emisi ini dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, full commitment atau kesanggupan penuh. Maksudnya, penjamin emisi mengambil seluruh risiko tidak terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar. Yang kedua, base effect commitment atau kesanggupan terbaik. Dalam hal ini, penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau obligasinya, dan apabila tidak laku, maka dikembalikan kepada emiten. Jadi, dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak laku. Yang ketiga, standby commitment atau kesanggupan siaga. Apabila saham atau obligasi yang dijual tidak laku, maka penjamin emisi bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli di bawah dari harga penawaran di pasar. Yang keempat, all or non commitment atau menolak atau membatalkan, merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya, jika hasil penjualan saham tidak memenuhi target, maka emiten dapat menolak atau membatalkan dengan cara mengembalikan saham yang sudah dibeli. Adapun berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya penjamin emisi dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, penjamin emisi utama atau lead underwriter. Lead underwriter dengan emiten membuat suatu perikatan dalam suatu perjanjian penjaminan emisi efek. Dalam perjanjian tersebut, penjamin emisi menjamin menjual efek dan pembayaran seluruh nilai efek. Apabila dalam suatu emisi terdapat lebih dari satu penjamin emisi utama, maka penjamin dilakukan secara bersama. Yang kedua, penjamin pelaksana emiten atau managing underwriter. Seperti disebutkan bahwa dalam suatu emisi bisa saja terdapat lebih dari satu lead writer. Apabila hal tersebut terjadi, maka di antara mereka harus dipilih satu atau lebih yang akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Dan yang terakhir yaitu penjamin peserta emisi atau CO underwriter. Fungsi CO underwriter ini adalah ikut menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek sesuai dengan porsi efek yang diberikan kepadanya, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan emisi. Dan dalam pelaksanaan suatu emisi, CO underwriter tidak bertanggung jawab langsung kepada emiten, tetapi kepada lead underwriter. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan MUI, Dewan Syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI nomor Kep 754-MUI-1-2 tahun 1999 tanggal 10 Februari tahun 1999. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Dewan Pengawas Syariah atau DPS dibentuk agar terciptanya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga MUI pada tahun 1999 membentuk DSN yang beranggotakan para ahli hukum Islam atau fuqaha serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank. Bagian keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya 3 orang anggota DPS. Salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, berhenti atau diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra atau nama baik Dewan Syariah Nasional. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menurut ketentuan PBI nomor 6/24/PBI tahun 2004 meliputi yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada, fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang terakhir atau yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga barokah untuk teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.